Tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Jokowi mencurigai ada agenda politik besar dan isu pemakzulan Gibran di balik kasus ini. Lantas apa yang melatar belakangi tudingan Joko Widodo? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo dan pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno. Selamat malam Bang Freddy, selamat malam Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Oke. Selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Saya ingin ke Bang Freddy terlebih dahulu. Bang Freddy, ini Pak Jokowi mengatakan bahwa ada agenda besar politik dan juga ada isu pemakzulan Wapres Gibran di balik isu ijazah palsu ini. Pertanyaan saya Bang Freddy, ini maksudnya tuduhannya, ini siapa yang dimaksudkan? Halo, Ya, dengar? baru Ya, terdengar Bang, silahkan. ya. Jadi memang kalau kita lihat, jujur kita lihat isu yang menyerang Pak Jokowi terakhir-terakhir ini memang orangnya kan itu-itu aja. Ya, eh, isu ijazah palsu, kemudian pemakzulan Wapres Gibran, saling mendukung. Ya, artinya orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi ini memang melihat ya per hari ini Pak Jokowi sangat relevan, masih sangat relevan di dalam politik Indonesia. Dan kami juga melihat ke depan masih juga sangat relevan. Kalau melihat survei indikator itu masih 72% kesukaan rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi. Oleh karena itu, mereka harus mendowngrade, mereka harus mendelegitimasi Pak Jokowi sehingga ya kekuatan politik hari ini ya antara termasuk 2024 kemarin antara Pak Jokowi dan Prabowo ya koalisi Indonesia Maju yang berhasil memenangkan pertarungan di 2024. Kalau kedua tokoh ini ditambah dengan Pak SBY masih bersatu, tentunya tidak akan ada peluang bagi lawan politik lain atau bagi orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi untuk memenangkan pertarungan politik yang ke depan, tentunya 2029. Ini memang agendanya tidak semata-mata dalam waktu dekat ini, tetapi sudah pasti di 2029. Ya, kalau ditanya tadi siapa, ya itu orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi yang kemarin di 2024 termasuk di apa namanya yang sebelum-sebelumnya juga ini orangnya itu-itu saja. Ya, terakhir juga Mas Anies juga mengatakan ya menyerang Pak Jokowi walaupun dia tidak sebut tapi 10 tahun pemerintahan belakangan berarti itu Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak menghadiri forum-forum internasional. Berarti ini orang-orangnya itu-itu saja yang melihat Pak Jokowi sampai hari ini masih sangat relevan dalam politik Indonesia. Oke, Bang Freddy, ini saya luruskan ya dari pernyataan Anda. Berarti dengan pernyataan Anda tadi menyiratkan bahwa Pak Jokowi masih punya ambisi politik di tahun 2029? Kita tidak bisa menutup mata. Ya hari ini Gibran itu wakil presiden. Ya hari ini Gibran itu wakil presiden. Dan yang kekuatan politik, ya kekuatan politik walaupun Pak Jokowi tidak punya partai, tetapi yang dari awal ya bicara Kim itu ya koalisi Indonesia Maju dan plus itu yang men-setup Pak Jokowi, Pak Prabowo dan partai-partai politik Kim Plus itu. Yang itulah yang pada akhirnya diputuskan mendukung Wapres Gibran. Nah, oleh karena itu, maka ya ke depannya kalau itu tetap kuat, maka ya lawan politik tidak akan punya kesempatan untuk bertarung memenangkan di 2029. Oke, saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, saya ingin tanggapannya, kita melihat drama dari tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini sangat lama berbelit-belit sampai masyarakat menyangka, banyak yang menduga bahwa isu ini memang di-maintain. Pandangan Anda seperti apa Mas Adi? Apakah Anda melihat ada yang memaintain isu ini? Saya kira dua hal ya. Pertama, kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Jokowi, ada skenario besar yang mencoba untuk mendowngrade dan merusak kredibilitas beliau sebagai
mantan Presiden Republik Indonesia, tentu yang tahu persis soal ini adalah Pak Jokowi. Tapi kenapa saya bicara tentang dua hal ini? Pertama, sepertinya pihak-pihak yang mempersoalkan soal ijazah terkait juga dengan pemakzulan, bahkan sebelumnya juga ada pihak yang misalnya melaporkan Pak Jokowi itu soal SMK dan seterusnya. Itulah yang sepertinya kalau kita lihat dari jauh adalah mereka-mereka yang mungkin masih kecewa dengan Jokowi, kecewa karena kebijakannya, kecewa mungkin karena manuver politiknya, kecewa mungkin di detik-detik akhir di 2024 Pak Jokowi misalnya dianggap berbalik arah, tidak mendukung pihak-pihak yang selama ini menjadi bagian dari Jokowi. Nah, yang kedua mungkin menjadi sangat relevan ya, karena kalau kita bicara tentang Jokowi, sudah menjelma sebagai salah satu figur penting yang dinilai masih punya magnet dan kekuatan politik untuk mengorkestrasi bagaimana konstelasi politik di 2029 nantinya. Nah, per hari ini Jokowi betul tak lagi jadi presiden, tak lagi menjadi pejabat publik, tapi kan publik melihat bahwa Jokowi kan masih punya Mas Gibran yang saat ini sebagai wakil presiden yang saya kira memang karir politiknya itu ke depan sangat tergantung bagaimana misalnya Pak Jokowi memainkan peran-perannya secara strategis. Inilah yang sepertinya disebut sebagai skenario besar, bahwa ada upaya-upaya untuk mendowngrade, untuk merusak kredibilitas, dan tentu untuk merusak reputasi Pak Jokowi, sehingga besok-besok kalau ada pemilu, kalau ada pilpres, kalau Pak Jokowi mengendorse seseorang, kalau memberikan dukungan politik seseorang, publik itu tidak mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi. Caranya gimana? Ya dirusak reputasinya, dirusak kredibilitasnya, dirusak apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. Sepertinya itu tafsir yang paling mungkin bisa saya sampaikan dari pernyataan Pak Jokowi itu. Artinya inilah persaingan politik yang sesungguhnya, karena kalau kita mau jujur bicara tentang politik ke depan di 2029, 2031, dan seterusnya, ya tentu variabel Jokowi masih selalu akan diperhitungkan, mengingat siapapun di negara kita ini, termasuk Jokowi itu, mantan-mantan presiden, dinilai petuah-petuah politiknya, dukungan-dukungan politiknya, endorsement politiknya, itu masih dianggap sakti dan masih kuat. Apalagi kita tahu per hari ini Wapres Gibran, tentu karir politiknya masih panjang, dan mungkin tidak akan mau selesai hanya sebatas wakil presiden yang akan berakhir di 2029. Inilah dua hal yang bisa saya tafsirkan terkait dengan ada agenda politik besar untuk menjatuhkan reputasi yang disampaikan oleh Jokowi, Mbak Ayu. Jadi analisa Anda memang Jokowi Effect masih akan sangat besar di 2029 nanti ya Mas Adi. Saya ingin ke Bang Freddy lagi. Bang Freddy, jadi sebelumnya isu besar tentang tudingan isu ijazah palsu Pak Jokowi dengan pemakzulan Wapres Gibran, ini kan adalah dua isu yang berbeda. Tetapi tiba-tiba Pak Jokowi mengumpulkan ini menjadi satu kesimpulan, menjadi satu isu begitu. Nah, hubungannya sebenarnya seperti apa sih, Bang Freddy? Iya, kan terlihat dari orang-orang yang aktif ya di dalam isu itu. Misalnya di isu isu ijazah ya, ada Roy Suryo di situ ya, ada Dr. Tifa di situ, ada Fadilah di situ, dan yang lain-lain. Ini orang-orang ini kan yang konsisten sejak awal ya tidak suka dengan Pak Jokowi. Kemudian di isu pemakzulan juga ada orang-orang itu gitu loh, dan bergabung ya bersama orang-orang yang pada saat Pilpres 2024 kemarin yang berada di posisi berlawanan dengan Prabowo Gibran ya, yang sebagian besar ya berada di Anies Caimin ya. Jadi memang orang-orang inilah ya, dan bisa saja akan bergabung dengan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi ya, sebagaimana disampaikan oleh Mas Adi tadi ya, yang sama-sama melihat bahwa Pak Jokowi ini sebagai ancaman ya di 2029 tentunya. Maka mereka mulai sekarang, padahal ini masih jauh, mulai sekarang harus konsisten terus menggerus ya kesukaan publik terhadap Pak Jokowi. Kalau mereka nanti start di ujung-ujung sudah pasti telat. Itulah yang akan terus dimainkan sehingga apapun isunya ya itu akan, kemarin kan jelas sedikit saja misalnya Bobi ya langsung diserang, orang-orangnya juga itu aja. Kemudian
apa namanya, banyak hal lah selain Gibran, termasuk juga misalnya nanti Kaisang, ya isu-isu yang tidak masuk akal pun itu semua akan dimainkan, Oke. dipaksakan hanya untuk mendelegitimasi Pak Jokowi, mendonggrade Pak Jokowi. Oke. Demikian. Bang Freddy, saya mencatat Anda 2 kali menyebut nama Anies Baswedan, sempat menyebut nama Caimin juga. Anda menuduh ini adalah tokoh-tokoh yang bermain di belakang isu ijazah palsu Pak Jokowi? Saya tidak menuduh, saya menganalisa yang kemarin ya itu Mas Anies ya juga menyerang ya pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun tidak ada melakukan tidak aktif di forum-forum internasional, padahal itu tidak betul. Ya kemudian faktanya juga orang-orang yang hari ini yang disebutkan Pak Jokowi tadi isu ya, yang 2 isu itu pemalsuan wapres dan apa namanya ijazah, ya itu sebagian besar juga berada di kubu Anies pada saat kemarin 2024. Yang mau saya katakan adalah ya kalau mereka saat ini masih melihat Pak Jokowi masih sangat relevan dalam politik Indonesia, maka peluang Anies katakan ya yang akan berniat misalnya mengikuti kontestasi ya di dalam 2029, kalau Pak Jokowi misalnya dengan Pak Prabowo masih bersatu kuat, maka peluang mereka akan sangat sedikit. Oleh karena itulah mereka sejak sekarang akan menyatukan ya, akan berusaha menyatukan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, orang-orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo, agar semakin besar kekuatan politik mereka untuk politik 2029. Demikian, Mbak. Baik, saya ingin ke Mas Adi. Mas Adi, saya ingin analisanya tadi menanggapi pernyataan dari Bang Freddy. Betulkah kalau misalkan Anda melihat ini secara garis besar begitu, pihak-pihak yang tadi sempat disebut Anies Baswedan, Caimin, dan lain sebagainya adalah sosok-sosok yang akan diuntungkan dari turunnya reputasi dari Joko Widodo? Ya saya kira memang secara prinsip setelah Pak Jokowi tak jadi presiden, itu juga kan terjadi pada SBY, juga terjadi pada Megawati Soekarno Putri. Biasanya pihak-pihak yang kecewa terhadap mantan-mantan presiden itu akan semakin bermunculan. Kecewanya itu kan banyak hal, karena kebijakan, karena manuver, mungkin juga ada pihak-pihak yang beberapa waktu yang lalu masih tidak terima ada pembubaran ormas tertentu ketika Pak Jokowi jadi presiden. Termasuk juga mungkin ada pihak yang kecewa karena Pak Jokowi dianggap meninggalkan partai politiknya yang dulu pernah bersama dengan Pak Jokowi selama kurang lebih sekitar 22 tahun dan seterusnya. Jadi akumulasi dari pihak-pihak yang selama ini mungkin kecewa dengan Pak Jokowi sekarang bersatu menjadikan momentum begitu banyak. Kira-kira celah apa yang akan mereka lakukan untuk menyerang balik ketika Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden. Makanya tadi saya sebutkan satu persatu. Kan sebelum soal ijazah itu kan misalnya ada pihak yang menggugat soal mobil SMK, kemudian juga isu pemakzulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau memang kita mau bicara tentang soal magnet politik Jokowi di 2024, mungkin perdebatannya masih panjang. Apalagi misalnya Bang Freddy tadi bicara tentang survei. Per hari ini memang kalau bicara tentang kesukaan dan popularitas, di antara begitu banyak tokoh tentu nama Jokowi adalah sosok yang masuk dalam 3 besar. Artinya apa? Bicara tentang Pilpres 2024 tentu tidak soheh juga, tidak valid juga ketika tidak menyertakan nama Pak Jokowi. Apalagi misalnya hari ini kita melihat bagaimana Gibran Rakabuming Raka itu kan pastinya punya intensi bagaimana karir-karir politiknya di masa-masa yang akan di masa yang akan datang akan di-maintain dan akan didesain, apakah terus akan mencoba untuk menjandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, ataukah misalnya ingin naik level untuk head to head dan kemudian akan saling berkompetisi. Nah per hari ini dugaan saya kalau kita kaitkan dengan 2029 adalah soal kemungkinan akan berebut kira-kira siapa sosok yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Dugaan saya, dugaan kuat saya, kalau Prabowo Subianto maju di 2029, saya kira Prabowo Subianto dengan siapapun berpasangan relatif akan mudah untuk memenangkan pertarungan politik. Oleh karena itu, kalau bicara tentang downgrade, bicara tentang skenario besar untuk merusak reputasi Jokowi, tentu akan kita sebutkan bahwa mereka yang mencoba untuk mengincar
supaya mereka bisa bersandingan dengan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden nantinya di 2029. Saya kira tentu bukan hanya Gibran loh yang ingin berdampingan kembali dengan Prabowo. Saya kira di internal kekuasaan politik hari ini, partai-partai pengusung, ketum-ketum partai, saya kira mereka juga punya keinginan kok untuk bisa bersandingan maju bersama Prabowo di 2029. Itulah yang saya sebutkan. Kalau bicara tentang reputasi Pak Jokowi dikaitkan dengan 2029, pasti sangat tergantung untuk merebut siapa sebenarnya yang nantinya akan dipilih oleh Prabowo sebagai pendampingnya untuk yang kedua kalinya. Biasanya siapapun nantinya yang menjadi wakil presiden Prabowo di 2029, ada kecenderungan dia akan menjadi presiden di 2031 atau di 2035 maksud saya. Karena wapresnya Pak Prabowo pastinya adalah mereka yang populer, punya bekal politik, punya popularitas, punya elektabilitas yang bisa digerakkan untuk memenangkan pertarungan. Inilah yang saya sebutkan. Wajar kalau kemudian sebenarnya Jokowi mengatakan ada pihak, ada skenario untuk merusak reputasi Pak Jokowi supaya apapun yang dilakukan oleh Jokowi di masa-masa yang akan datang, statement-statement politiknya, gestur politiknya itu tak lagi dipercaya. Sehingga Gibran sebagai pewaris politik Pak Jokowi di mana-mana itu ditolak dan kemudian tidak bisa diterima sebagai bagian dari kompetisi elektoral di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ analisa saya, Ayu. Oke, jadi ini akan sangat mempengaruhi peta politik di tahun 2029 ya Mas Adi. Saya kembali ke Bang Freddy. Bang Freddy, berdasarkan analisa tadi sebenarnya reputasi Pak Jokowi ini sangat penting untuk di tahun 2029. Saya juga tahu bahwa selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi ini siap menunjukkan ijazah di ruang sidang kalau diminta oleh majelis hakim. Tapi dengan semakin menjadi bola liarnya isu ini, kenapa tidak langsung ditunjukkan saja ijazahnya untuk stop isu ini, untuk meredam isu ini sehingga nantinya resiko yang diterima oleh Pak Jokowi tidak semakin besar? Ya, kita sangat tahu, bahkan publik juga sudah tahu, kalau ditunjukkan pun itu tidak akan membuat mereka berhenti. Seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya isu ijazah palsu ini, banyak isu akan terus dimainkan oleh mereka. Ya khusus ijazah palsu ini, ya kalaupun itu ditunjukkan kepada oleh Pak Jokowi, pasti itu juga akan dipakai sebagai dasar lagi untuk melakukan narasi-narasi menyerang Pak Jokowi. Misalnya, tetap saja mereka akan mengatakan, nanti dianalisa sama mereka, tidak asli, tidak identik berdasarkan analisa ini nih. Percaya dah, makanya biarlah ya lembaga yang berwenang untuk itu, pengadilan dalam hal ini, memutus perkara ini sehingga nanti apapun narasi disampaikan oleh mereka, toh itu bukan pernyataan atau omongan Pak Jokowi, toh itu sudah putusan pengadilan. Demikian, Mbak. Oke, saya ingin terakhir ke Mas Adi. Mas Adi mungkin boleh singkat saja, dengan cara Pak Jokowi menahan ijazah aslinya tidak ditunjukkan ke publik, ini adalah langkah yang tepat atau tidak? Ya, saya kira sebenarnya secara prinsip saya tidak tahu persis ya Mbak, apakah tidak menunjukkan ijazah secara langsung ini benar ataupun tidak. Tapi bagi saya secara prinsip, secara politik pastinya ada upaya-upaya tertentu untuk terus melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi. Terutama setelah Pak Jokowi itu tak lagi jadi presiden. Dulu mungkin serangan-semarangan semacam ini akan dilakukan, tapi karena posisi Jokowi itu masih presiden, masih cukup kuat, dukungan politiknya cukup powerful, mungkin pihak-pihak yang selama ini bermunculan belakangan tidak melakukan itu. Maka momen satu-satunya setelah Jokowi tak lagi jadi presiden adalah memperkarakan dan mempersoalkan kira-kira kelemahan-kelemahan Pak Jokowi yang selama ini mungkin mereka tak bisa diungkap, akan diungkap setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden. Karenanya per hari ini memang terjadi perang-perangan, adu kuat siapa yang paling benar, dan siapa yang paling hebat, baik secara politik ataupun secara hukum. Bagi saya ini bukan hanya soal hitam putih secara hukum, tapi sudah merembet pada isu-isu politik yang dikaitkan dengan bagaimana kontestasi politik di masa-masa yang akan datang, dan selalu akan dikaitkan dengan Jokowi yang katanya akan dirusak reputasinya, supaya akan kemudian muncul supaya Pak Jokowi itu akan disebut sebagai pemimpin yang tidak baik-baik saja seperti yang dipersepsikan oleh banyak orang selama ini. Kan itu tafsir yang ditangkap oleh publik ketika muncul pernyataan ada agenda politik besar
yang mencoba untuk merusak reputasi Pak Jokowi. Jadi bagi saya ini adalah persoalan politik yang tidak mudah. Ini politik tingkat tinggi. Ada persaingan yang sebenarnya menurut saya terselubung dan saya kira secara perlahan sudah mulai terkuak bagaimana arah politiknya di masa-masa yang akan datang. Baik, kita akan sama-sama menunggu di mana kasus ini akan berakhir dan bermuara dan sejauh apa akan mempengaruhi reputasi dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo dan juga pengamat politik UIN Jakarta, Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Malam. Bang Freddy, mantap Bang Edi.